Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita berada di tempat ini untuk melaksanakan suatu kegiatan yang merupakan rangkaian dari kegiatan dari teman kita yang ikut dalam pendidikan CGP calon guru penggerak. Marilah kita senantiasa bersalawat kepada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan curah rahmatnya dari beliau. Amin. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas atensinya pada kesempatan ini menghadiri sharing positif, ya, pemanfaatan budaya positif dari rekan kita sebagai peserta CGP angkatan ke-10, angkatan ke-9 tahun 2023. Mudah-mudahan apa yang diperoleh rekan kita ini menjadi motivasi untuk yang lainnya untuk ikut juga di kegiatan CGP tahap-tahap berikutnya. Jadi kepada Bapak Ibu semua, marilah kita bersama-sama memperhatikan, menyimak apa yang disampaikan oleh rekan kita di dalam hal sharing positif untuk budaya, sharing pemahaman tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kepada kita semua kita dapat terapkan, kita dapat aplikasikan di dalam kegiatan keseharian kita. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Muhammad Rashid atas kegiatan ini, mudah-mudahan bernilai positif untuk kita semua dan kita bisa dapat aplikasikan di dalam kegiatan keseharian kita, terutama di dalam pembinaan peserta didik kita. Demikian dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih arahan dari Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 17 Sinjai. Selanjutnya kita langsung ke materi. Ya, baik, izin saya berdiri. Nah, sekarang yang akan kita pelajari atau sharing pemahaman kali ini adalah terkait dengan budaya positif. Nah, terkait budaya positif ini tentu akan ya. Jadi untuk selanjutnya, di slide selanjutnya adalah koneksi antar materi dengan budaya positif, ya. Jadi koneksi antar materi yang saya pelajari di modul guru penggerak. Nah, untuk di modul 1 itu belajar tentang refleksi filosofi KHD. Bagaimana menjalankan budaya positif di sekolah merupakan upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, pendidikan yang berpihak pada murid, bersifat menuntun tumbuh kembang kodrat pada murid. Jadi itu adalah filosofi dari KHD, bagaimana menuntun murid-murid kita atau siswa-siswa kita untuk berkembang sesuai dengan kodratnya dan zaman di mana mereka berada sekarang. Nah, selanjutnya untuk nilai-nilai dan peran guru penggerak adalah dengan memiliki nilai guru penggerak, maka seorang guru dapat dengan mudah mewujudkan budaya positif di sekolah. Peran guru penggerak sebagai motor dalam mendorong kolaborasi dan pembentukan keyakinan yang ada di kelas yang akan dijalani. Kemudian ada visi guru penggerak. Budaya positif merupakan salah satu perubahan yang menjadi visi guru penggerak dalam mewujudkan lingkungan yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid, yang mewujudkan melalui prakarsa perubahan sebagaimana filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Nah,
prakarsa perubahan yang saya ambil atau yang saya masukkan di dalam tugas visi guru penggerak itu adalah pembelajaran mandiri melalui P5. Ya, jadi kita bersyukur kemarin bahwa kita terapkan di P5 pembelajaran mandirinya siswa kita. Jadi secara tidak langsung sebenarnya di P5 itu siswa kita belajar secara mandiri. Mulai dari misalnya pembuatan kelapanya, pemilihan kelapanya, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu mereka mencari literasi dari literasi tentang proyek yang dibuat. Kemudian selanjutnya topik-topik yang akan kita bahas kali ini adalah selama 1 jam ke depan. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Ya. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Dan terakhir adalah restitusi, yaitu berupa segitiga restitusi. Nah, kita masuk di yang pertama dulu. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, sekarang contoh di sebuah kasus, misalnya A dan B adalah Anda dan B adalah Anda dan teman Anda. Ya. Ambillah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dengan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya dalam sebuah kepalan. Ya, kemudian teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap atau apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Jadi ibarat ini kita misalnya menggenggam sesuatu yang berharga, kemudian teman kita meminta dengan cara apapun. Ya. Nah, sekarang tidak ada yang bisa mempengaruhi kita bahwa kita akan membuka kepalan tersebut, kecuali kontrol diri kita sendiri. Apakah mau membuka atau memberikan benda tersebut. Jadi bukan orang lain yang mempengaruhi aktivitas diri kita. Jadi yang mempengaruhi apakah kita akan memberikan benda tersebut atau tidak adalah kontrol diri kita, bukan orang lain. Nah, selanjutnya, perubahan paradigma, miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini yang sering kita alami. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jadi selama ini kita tidak bisa memaksakan siswa kita melakukan sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, kalaupun murid tersebut melakukannya, sejatinya karena murid itu mengizinkan untuk dikontrol. Ya, jadi misalnya kalau kita mengatakan ke siswa kita, diam, jangan ribut. Kalau dia mengikuti perintah kita, berarti dia mengikuti kontrol apa yang kita berikan. Berarti kontrol pada dirinya berpengaruh terhadap dirinya sendiri. Berarti bukan guru. Jangan, biasa kita mengira bahwa saya mengontrol siswa saya karena tidak ribut semua. Padahal yang memposisikan siswa tersebut terkontrol atau tidaknya adalah ada pada diri siswa tersebut. Bukan bahwa gurunya yang mempunyai kontrol bahwa saya mengontrol siswa saya sehingga tidak bisa ribut atau tidak ribut. Tapi ternyata pada kenyataannya adalah keinginan siswa tersebut untuk diam itu sendiri. Kita hanya mensugesti mereka, apakah mereka akan mengikuti perintah kita atau melawan perintah kita. Seperti itu. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tersebut adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Ya. Kemudian murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tertanggung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi sering kita memberikan penguatan positif,
Tapi siswa-siswa kita terkadang tidak mendengarkan atau selalu memindahkan. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, jadi sering kita mengatakan bahwa selama ini kita sering mengatakan bahwa kalau kita membuat mereka merasa bersalah, maka karakter yang kita mengira sebagai guru bahwa kita sudah kuatkan karakter mereka. Karena kita sudah mengatakan bahwa saya sudah menguatkan karakter siswa saya dengan memberikan rasa bersalah sama dia. Nah, itu di ilusinya. Kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Jadi kita terkadang punya egoisme diri bahwa saya ini guru, wajib memaksa siswa saya mengikuti apa yang saya inginkan. Nah, disinilah bahwa banyak orang dewasa mengira memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi terkadang kalau kita memaksakan kehendak kita kepada siswa kita, terkadang mereka juga ada penolakan dalam dirinya. Bahwa saya tidak setuju dengan tindakan seperti ini. Saya kurang setuju dengan tindakan seperti ini. Nah, tindakan-tindakan yang seperti itulah yang membuat ilusi dari berbagai pandangan kita bahwa paradigma ilusi mengontrol murid itu paradigma yang harus kita ubah, bahwa kita tidak bisa mengontrol siswa kita, melainkan sugesti yang kita berikan, pemahaman yang kita berikan itu berpengaruh terhadap pola pikir mereka. Nah, selanjutnya, nah ini menurut bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Bila kita membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Kita ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, untuk selanjutnya, di bagian stimulus respon, ada teori kontrol dan teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, kalau masuk di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu artinya stimulus kita berupa respon. Kemudian kalau dia misalnya berubah berupa kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi artinya ada pemahaman yang berbeda antara stimulus respon dan teori kontrol. Nah, sekarang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau dia berbentuk stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan kalau kita memiliki teori kontrol atau pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau di stimulus respon bahwa perilaku buruk dapat dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi selalu kita mengatakan bahwa perilaku yang jelek berarti sebuah kesalahan. Tanpa kita menyadari bahwa kalau kita menggunakan teori kontrol, berarti kesalahan yang mereka buat punya tujuan. Tanpa kita sadari bahwa perilaku kesalahan yang mereka buat memiliki tujuan. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Ini, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan untuk teori kontrol atau pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, seperti tadi kasus di awal bahwa memberikan genggaman sesuatu yang berharga tergantung pada pilihan kita. Apakah kita akan memberikan harga berharga kita, harta berharga kita atau tidak? Bukan orang lain yang mempengaruhi kita.
Tapi respon-respon itulah yang biasa masuk ke dalam diri kita sehingga kita bisa mengolah kembali, kemudian memberikan kontrol pada diri kita untuk memberikan. Sama misalnya ketika kasus biasanya hipnotis, bukan bahwa kita yang kita langsung memberikan, tapi ada beberapa kata-kata stimulus yang masuk ke kita. Jadi sebenarnya yang mengontrol diri kita adalah diri kita pribadi, bukan orang lain yang mengontrol apakah misalnya akan berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Kemudian selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain untuk stimulus respon. Kalau kita memakai teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi misalnya kita sesama saudara saja misalnya, kita tidak bisa mengontrol saudara kita ataupun anak kita. Kita hanya memberikan semacam respon atau stimulus, sehingga apa yang kita inginkan itu bisa mereka lakukan. Seperti itu. Jadi pada prinsipnya kita tidak bisa membuat orang melakukan sesuatu dengan sendirinya. Bahwa kita tarik begini, tidak. Oke, kita lanjut. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau teori kontrol pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kemudian model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Jadi kalau dia berbentuk stimulus respon, maka akan muncul model berpikir menang atau kalah. Tapi kalau ada di pilihan atau kontrol, teori kontrol atau pilihan, maka model berpikir menang dan menang. Nah, sekarang makna kata disiplin. Disiplin, belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kemudian, yang selanjutnya makna asal dari kata disiplin diri dari murid-murid Sokrates atau Plato. Kemudian disiplin diri membuat seseorang menggali seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kita selalu mengatakan bahwa disiplin itu berarti sebuah zona di mana ketidaknyamanan itu muncul. Nah, kemudian bukan tentang apa yang kita hargai ataupun pencapaian sebuah tujuan mulia. Nah, kemudian selanjutnya nilai-nilai kebijakan universal. Setiap perubahan memiliki suatu tujuan. Beberapa institusi organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama, antara lain 1. Profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, IBO Primary Years Program, 9 pilar karakter, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, The 7 Essential Virtues, kemudian Virtues Project nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang diinginkan untuk dicapai oleh seluruh anak Indonesia adalah sebagaimana yang termaktub dalam dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, sekarang topik kedua. Untuk topik kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini sebuah pertanyaan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Termasuk dalam motivasi eksternal.
Sedangkan untuk motivasi selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu juga termasuk motivasi eksternal. Jadi kalau siswa kita mengatakan bahwa apa yang mereka untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu faktor eksternal. Jadi kalau misalnya siswa kita tidak sholat, misalnya tidak sholat berjamaah, lantas mereka menghindari hukuman, itu merupakan motivasi eksternal yang mereka lakukan, yang masuk ke dalam dirinya, bahwa motivasi eksternalnya adalah untuk menghindari hukumannya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu juga merupakan motivasi eksternal. Misalnya contoh, saya membersihkan misalnya untuk dapatkan juara. Nah, itu adalah motivasi eksternal. Karena mereka menginginkan sesuatu. Mereka berbuat ingin menginginkan sesuatu. Atau misalnya, anak kita, kalau saya ranking 1, saya dikasih ini. Nah, itu kan motivasi eksternal yang mereka miliki. Nah, kemudian, kalau dia merupakan motivasi internal atau tujuan disiplin positif untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi motivasi internal ini berasal dari diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai. Misalnya mereka datang ke sekolah dengan tepat waktu. Artinya mereka sudah sadar diri bahwa saya wajib datang ke sekolah. Itu sudah tertanam dari dalam dirinya memang. Semenjak bangun tidur, mereka sudah sadar bahwa saya tidak boleh terlambat ke sekolah. Makanya dia melakukan aktivitas itu secara runtutan kegiatan sampai tiba di sekolah. Itu merupakan motivasi internalnya. Kemudian, dihukum oleh penghargaan. Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam artian bahwa meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta bujukan, dorongan eksternal, dan akan ada faktor keuntungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi terkadang penghargaan bisa jadi hukuman. Bukan bahwa hukuman itu yang menghukum sendiri, tapi terkadang penghargaan yang kita berikan, misalnya ke anak kita, terkadang bisa jadi tidak sadar kita bahwa itu adalah hukuman buat mereka. Nah, yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Mereka akan berpengaruh ketika misalnya kita selalu berikan penghargaan. Kalau pergi cuci piring, saya kasih misalnya gula-gula. Nah, ketika dia tidak mau melaksanakan yang kita perintahkan, karena dia selalu menginginkan hadiah tersebut. Jadi seakan-akan kita memberikan hukuman untuk jangka pendek dan jangka panjangnya. Kemudian penghargaan tidak efektif. Jadi terkadang bahwa penghargaan tersebut tidak efektif ketika dilakukan secara kontinu. Ya, jadi penghargaan bisa saja menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Kemudian yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Salah satu contoh misalnya penghargaan yang kita berikan, misalnya di dalam kelas misalnya ketika sudah ulangan, misalnya kita berikan hadiah yang dapat nilai tinggi 1, 2, 3. Kita berikan. Nah, ini yang maksudnya menganggap dirinya bahwa hanya setengah-setengah tidak dapat nilai 1 di peringkat 1, 2, 3, maka mereka akan berpikir, wah, nak tuh dihargai kini. Padahal berusaha mutu tahu tapi apa boleh buat karena tidak ini. Jadi mereka akan saling berbenturan bahwa ikoton hakitun kelompok rubutos iko nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, itu yang biasa terkadang menjadi hukuman untuk penghargaan. Sisi lain dari penghargaan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, dan penghargaan mengurangi motivasi dalam diri. Karena yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi dalam diri karena selalu mengharap hadiah. Kalau saya berbuat misalnya begini, saya dapat hadiah. Kalau saya berbuat begini, dapat hadiah. Tidak secara dalam dirinya mengatakan bahwa saya sadar bahwa kalau saya seperti ini, maka saya sendiri yang merasakan seperti ini. Ya. Jadi selalu dihukum dengan penghargaan. Selalu mau dapat. Jadi kalau dia tidak mendapatkan, maka dia akan membenci kita. Majar rupa, karena kita hari ini juara. Nah, itu terkadang menimbulkan kerusakan hubungan
penghargaan merusak hubungan. Jadi biasa anak kon nasina dilakukan secara kontinu penghargaan pasti manok-manok di mundri. Ya, dia akan selalu mengatakan yang jelek-jelek tentang kita. Padahal memang kita tidak memberikan pada saat itu, tapi di kesempatan lain kita berikan. Kemudian lanjut. Pengakuan apresiasi kebajikan. Bentuk program kebajikan dalam memberikan apresiasi perlu diingat bahwa beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Jadi ketika kita memberikan sebuah misalnya apresiasi, itu langsung ke personnya. Kita panggil, jangan misalnya kalau kita mau apresiasi semua murid, maka kita ambil secara bergiliran. Jangan cuma satu orang yang kita misalnya naikkan, bagus nak, nilai tak bagus sekali. Kemudian kita suruh duduk, tapi siswa yang lain tidak kita berikan apresiasi. Itu terkadang biasa memberikan kecemburuan sosial. Nah, kemudian kita beri pengakuan secara khusus, misalnya, bagus nak karena kita dapat nilai ulangan harian. Nah, kita panggil secara pribadi. Nah, kemudian kalau ingin memberikan apresiasi di dalam kelas untuk keseluruhan, kita harus memberikan apresiasi murid secara bergantian. Biar madomoe rajin-rajin belajar dina, karena bagus kan dia kalau tampil-tampil di depan. Nah, seperti itu. Kemudian pembukaan. Contoh pengakuan untuk kebajikan. Contoh di kalimat pembuka, kemarin saya perhatikan untuk nilai kebijakannya rasa empati besar sekali. Kemudian kalimat pembuka ini kemarin saya perhatikan, saya menghargai, terima kasih untuk. Nah, ini biasa kita gunakan untuk ketika membuka apresiasi tersebut. Kemudian untuk nilai kebajikannya, misalnya contohnya rasa empatimu besar sekali, kepedulianmu, rasa tanggung jawabmu. Kemudian situasinya pada saat menolong murid di kelas, kemudian pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi misalnya kita ambil apresiasi, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid di kelas. Nah, sekarang kita akan memberikan tindakan berupa hukuman atau konsekuensi. Jadi ada dua perbedaan bahwa apakah dia tergolong hukuman atau konsekuensi. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman, ya. Dia termasuk hukuman karena mencatat itu tidak ada hubungannya dengan terlambat. Itu yang perlu kita pahami ketika memberikan misalnya siswa kita hukuman atau konsekuensi, kita tempatkan sesuai dengan kesalahan mereka. Kalau mereka terlambat, misalnya datang ke sekolah, kita berikan juga yang sesuai dengan kesalahannya, supaya tidak berlaku pada hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman. Karena apa hubungannya antara lari mengelilingi lapangan basket dengan keterlambatan sekolah? Itu berupa hukuman. Kemudian, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu berupa hukuman. Karena tidak ada hubungannya antara menggunakan masker dengan push up. Nah, kemudian, kapan dia menjadi konsekuensi? Apabila dia misalnya seperti ini contohnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, maka konsekuensi. Konsekuensinya apa? Dia gantikan kertasnya. Karena dia sudah coret-coret, maka konsekuensinya ganti itu kertas. Nah, itu termasuk konsekuensi. Ini hanya untuk membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Kemudian, membersihkan tumpahan air di meja tulis dengan tersenggol pada saat belajar. Itu konsekuensi, karena dia yang tumpahkan, maka dia yang lap. Itu berarti konsekuensi, bukan hukuman. Jadi kalau misalnya siswa kita melakukan misalnya ribut di kelas, lantas kita berikan misalnya tindakan yang berkaitan dengan ribut itu, maka itu berupa konsekuensi. Tapi ketika misalnya kita memberikan tindakan di luar dari kesalahannya, maka itu berupa hukuman.
Kemudian, murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu termasuk konsekuensi. Karena dia terlambat untuk pelajaran olahraga. Jadi dia termasuk konsekuensi, bukan terlambat datang ke sekolah. Kalau dia terlambat ke sekolah berarti hukuman. Tapi kapan dia berkaitan dengan mata pelajarannya, itu adalah konsekuensi. Karena dia terlambat untuk masuk di pelajaran PJOK. Misalnya ada juga siswa kita tidak menggunakan baju olahraga, lantas disuruh keliling, itu berupa konsekuensi. Karena kewajiban untuk mengikuti pelajaran olahraga dalam menggunakan seragam olahraga. Nah, itu berupa konsekuensi, bukan hukuman. Jadi sekarang Bapak Ibu sudah bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi kita juga bisa dijelaskan kepada siswa kita bahwa yang kita berikan ini nak konsekuensi tak, karena terlambat misalnya pelajaran matematika misalnya, disuruh kali-kali karena terlambat pelajaran matematika. Itu konsekuensi, bukan hukuman. Tapi ketika kita memperlakukan sebuah tindakan yang tidak sejalan dengan kesalahan mereka, itu baru bertindak sebagai hukuman. Seperti itu, misalnya datang terlambat, lantas kita berikan tindakan di luar dari kesalahannya, itu termasuk hukuman. Ini sebagai tindakan untuk hukuman. Kemudian perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Nah, dari kasus contoh tadi bahwa perbedaan hukuman dengan konsekuensi adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kalau hukuman. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama. Biasa di main kalau disuruh tahu kalau terlambat kita masih sekolah, nah disuruh cucu dituding ngejangnya. Nah, itu berbekas sampai sekarang, sampai kita berbekas, itu berarti hukuman. Kenapa? Karena kita ingat terus, oh iya Pak Anu biasa berkoa, itu berupa hukuman. Mereka akan mengingat sampai jangka waktu yang lama. Kemudian, anak membenci kedisiplinan. Kalau kita kasih hukuman, biasa untuk membenci. Ini untuk membedakan ya antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian ada paksaan. Ada paksaan yang mereka harus lakukan. Kalau dia hukuman. Kemudian mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Kemudian konsep diri yang buruk. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau sering terjadi biasanya di anak kita sendiri di rumah, kalau misalnya kita terlalu sering memberikan hukuman, maka siswa anak kita itu secara tidak langsung mereka akan mulai berbohong. Kenapa? Karena mereka sadar dalam dirinya bahwa kalau saya katakan jujur, dihukum Kak. Apapun kesalahan yang saya lakukan, dihukum Kak. Mending saya tutupi supaya tidak dapat hukuman. Saya supaya tidak dihukum, tidak dimarah-marahi. Nah, seperti itu konsepnya. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, itu untuk konsep hukuman. Sedangkan untuk yang konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Contoh tadi misalnya anak-anak merobek kertas temannya, mencoret-coret, mengganti kertas yang dicoret tersebut. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Kalau selesai melaksanakan konsekuensinya, melaksanakan timbal baliknya, umpan baliknya, selesai ini juga. Dia tidak bawa selama itu. Nah, itu untuk konsekuensi. Kemudian anak menghargai disiplin. Karena ada tanggung jawab yang harus mereka selesaikan. Kemudian ada stimulus dan tanggapan. Kemudian mendorong anak agar menyelesaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi aturan, kehilangan hak untuk dibuat nyaman, diasingkan untuk sementara. Seperti itu untuk di bagian konsekuensi. Nah, selanjutnya kita masuk di restitusi. Restitusi adalah proses mencipta kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. 9 ciri-ciri restitusi adalah yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari
kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar untuk mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi terkadang restitusi inilah yang paling tepat kita gunakan ketika menghadapi situasi atau kasus pada siswa kita. Nah, selanjutnya, identitas suksesnya. Ya. Nah, selanjutnya, pada hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, sedangkan di konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Nah, sekarang kita akan membedakan mana hukuman, mana tindakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi, dan restitusi merupakan pilihan. Nah, kalau hukuman berarti harus terjadi. Kalau di konsekuensi sesuatu yang terjadi, sedangkan di restitusi itu ada pilihan. Kemudian, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Kalau hukuman, kalau di konsekuensi tidak nyaman untuk jangka waktu sementara, sedangkan untuk di restitusi menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi intinya restitusi adalah penguatan. Kemudian, untuk korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Kemudian sistem tidak akan berlaku, tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kalau hukuman, sistem tidak akan berjalan kalau murid kita tidak takut. Nah, itu untuk hukuman. Sedangkan untuk konsekuensi, melakukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi ada monitoringnya kita, ada sifat pemantau dari guru itu. Kemudian yang direstitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, selanjutnya di topik ketiga adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memilih peraturan-peraturan? Harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kemudian harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke keyakinan untuk lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini dari budaya positif, kemudian masuk ke lingkungan positif, baru masuk keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas, kemudian masuk ke peraturan kelas. Nah, sekarang pertanyaannya, yang mana merupakan keyakinan kelas? Apakah warna hijau atau warna putih? Yang mana merupakan keyakinan kelas? Apakah warna yang hijau atau yang putih menurut Bapak Ibu? Putih. Keyakinan kelas. Yang mana? Apakah warna hijau atau warna putih? Yang ini atau yang ini? Warna hijau. Yang warna? Hijau. Ini hijau. Kesepakatan kelas. Datang tepat waktu dan mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam tertib dalam pembelajaran. Ini kesepakatan kelas, kami guru dan murid saling menyayangi, kami murid yang semangat. Yang mana termasuk keyakinan kelas? Keyakinan adalah putih, ya, betul ya Bapak Ibu. Jadi yang putih adalah keyakinan. Kenapa? Karena dia bersifat umum. Kalau keyakinan, jadi harus bisa bedakan mana keyakinan kelas, mana kesepakatan kelas. Kalau keyakinan kelas lebih umum. Kalau kesepakatan kelas itu langsung menyentuh ke peraturan. Ya, jadi betul sekali Bapak Ibu ya. Jawabannya keyakinan kelas adalah yang warna putih. Karena dia bersifat secara umum. Ya, jadi sebelum lahir kesepakatan kelas,
sebelum lahir kesepakatan kelas, yang lahir adalah keyakinan dulu. Sebelum lahir kesepakatan kelas, yang kita buat dulu adalah keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas, kami guru dan murid saling menyayangi. Kemudian kami murid yang bersemangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman. Itu adalah keyakinan, karena dia bersifat umum. Contoh misalnya kalau kita transfer keyakinan kelas ke dalam peraturan kelas, misalnya kami guru dan murid yang saling menyayangi, ya. Kalau kita transfer dalam kesepakatan kelas, maka dia akan mengerucut ke dalam tindakan. Misalnya kami guru dan murid saling menyayangi, maka peraturan kerasnya adalah dilarang misalnya berkelahi. Nah, itu kesepakatan kelasnya. Dilarang misalnya mencubit teman. Itu kesepakatan kelas. Jadi keyakinan kelas dan peraturan kelas sangat jelas beda. Nah, untuk membuat keyakinan kelas ada tabel Y dan tabel T. Ya, untuk membuat, jadi kalau Bapak Ibu ingin membuat keyakinan kelas, ini berkaitan dengan kurikulum merdeka. Kalau kita jalankan kurikulum merdeka, otomatis ada dua yang kita buat, ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas. Nah, untuk menyusun sebuah keyakinan kelas, ada tabel Y dan tabel T yang kita buat. Nah, tabel Y itu ada terlihat, terdengar, dan berperilaku. Ya. Hormat misalnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu berupa untuk dihormat. Sedangkan untuk bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan memiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok atau saling peduli dengan yang lain. Jadi misalnya di kalimat terlihat, ya, jadi dalam menyusun ini bisa kita praktekkan di kelas. Misalnya di bagian terlihat, saya melihat Anto, jadi misalnya siswa kita, saya melihat Anto bolos sekolah. Nah, kemudian di terdengar, saya mendengar Anto meniru pada saat ulangan. Kemudian berperilaku, saya melihat Anto mencubit temannya. Nah, itu yang bisa kita terapkan di bagian tabel Y. Nah, sedangkan untuk tabel T, ada tampak seperti, tidak tampak seperti. Nah, ini bahasanya yang bahasa Melayu. Kemudian tidak tampak seperti, misalnya mana yang, misalnya guru guru menyajikan materi sangat jelas. Kalau di tidak tampaknya itu guru tidak menyajikan materi secara jelas. Nah, itu yang kita buat di sini di tabel T dan tabel Y. Nah, seperti ini. Contohnya, suatu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan bersama, terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Itu berupa terdengar. Kemudian di bagian terlihat seperti ini, berempati, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Kemudian perilaku, tersenyum ramah, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Nah, kemudian peraturan dan keyakinan kelas. Nah, kalau misalnya peraturan kelas kita adalah selalu kembalikan buku pada tempatnya. Apa kalimat keyakinan kelasnya? Tanggung jawab. Jadi keyakinan kelas itu lebih luas. Sedangkan kesepakatan kelas atau peraturan kelas itu lebih mengerucut pada tindakan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Artinya keyakinan kelas lebih luas, sedangkan kesepakatan kelas itu mengerucut pada peraturan. Gunakan masker, maka keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keselamatan. Dia lebih umum kalau keyakinan kelas. Nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, 5 dasar kebutuhan manusia.
Yang pertama, penugasan, kasih sayang dan rasa terima, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Itulah 5 kebutuhan kita sebagai manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Segala hal yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika mendapatkan apa yang ingin kita kerjakan, sejatinya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasar kita. Nah, di bagian dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran seseorang, tempat menyimpan gambaran dan representasi dari semua yang kita inginkan. Siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat Anda paling inginkan pada diri Anda. Kemudian apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Tidak ada pencapaian dibanggakan. Kemudian ceritakan bagaimana perjalanan hidup Anda dimulai Anda merasa itulah titik puncak kehidupan Anda. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Inilah sederet pertanyaan yang jawabannya tentu kita kembalikan pada diri kita masing-masing. Ya, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya restitusi 5 posisi kontrol. Insyaallah tepat waktu. Nah, 5 posisi kontrol ini yang pertama adalah penghukum. Jadi kita sebagai Bapak Ibu guru ada 5 posisi kontrol tak untuk menindaki siswa. Kita pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang ketiga pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, tentunya Bapak Ibu bisa mengukur saya berada di posisi seperti apa. Ketika misalnya di dalam kelas ada siswa kita melakukan di luar dari kesepakatan kelas yang pernah kita buat. Nah, disinilah posisi kita sebagai guru menempatkan diri kita. Iya. Jadi ada kesepakatan kelas yang pernah kita buat di mapel kita masing-masing. Nah, disinilah kita bisa mengukur. Oh, saya posisinya di mana? Apakah di penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Nah, sekarang posisi kontrol seorang guru. Kalau dia penghukum, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Iya. Jadi kalau kita tipenya penghukum, biasa siswa kita ada dendam. Atau misalnya dia bereaksi terhadap apa yang kita lakukan. Ipa agak saya dinanuang kita we. Nah, itu biasa kalau dia posisi di penghukum. Nah, sedangkan kalau kita membuat dia bersalah, murid akan merasa bersalah, murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti orang sendiri, diri sendiri atau orang lain. Jadi kalau misalnya kamu tuh madongo, itu artinya kita buat secara tidak langsung merasa bahwa siswa itu langsung memang bersalah. Nah, kemudian kalau kita bertindak sebagai teman, kalau posisi kita sebagai teman, murid akan merasa senang dan akrab sebagai dampak positif. Hanya saja di sisi negatif, murid akan tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia akan merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalau ada masalah, kamu Ibu Aziza. Kalau posisi diri guru sebagai teman, biasa teman cerita. Jadi tergantung apakah kadang kasus siswa kita butuh sebagai teman, butuh misalnya sebagai pemantau atau butuh sebagai manajer. Tapi kalau kita gunakan terus di posisi teman, guru kamu Ibu Aziza kuliah teh, aja na tamaruka, gampang kamu Ibu Aziza bele tawe. Nah, itu sebagai teman. Nah, kemudian selanjutnya sebagai pemantau, murid memahami konsekuensi yang harus dijalani karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Artinya siswa kita lebih memahami konsekuensinya. Misalnya, kalau dia terlambat misalnya, kita beri konsekuensi misalnya selalu datang mengunci kelas ketika dia awal duluan.
Tinggal kita kontrol. Ini memantau apakah murid itu melaksanakan kegiatan tersebut atau tidak. Ini fungsinya sebagai pemantau, hanya memantau tindakan yang pernah kita berikan tanpa ada perlakuan. Nah, kemudian di posisi manajer, Memimpin pembelajaran. posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, serta mendorong murid untuk menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Nah, ini untuk di bagian manajer. Salah satu contoh misalnya kalau kita berada di bagian manajer, kita tanya, kenapa Ki anak-anak mau melakukan seperti itu? Apa alasannya dia bertindak seperti itu? Kemudian setelah dia ungkapkan alasannya, kita arahkan lagi. Kira-kira untuk memperbaiki kesalahan itu apa yang mereka bisa lakukan? Misalnya membawa HP di kelas. Kita panggil, kenapa bawa HP di kelas? Nah, bilang mau kamu nyontek, Bu. Pada saat ulangan mau kamu nyontek, misalnya bahasa Inggris. Nah, kira-kira kemudian kita berikan lagi mereka penguatan bahwa semua orang pernah bersalah, melanggar misalnya peraturan, semua pernah melanggar peraturan. Nah, kemudian kita panggil anak tersebut, kita berbincang lagi dengan anak tersebut untuk memberikan tindakan apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu. Nah, jadi setelah itu mereka akan memberikan argumen bahwa saya mau begini. Nah, tinggal kita mendorong murid itu untuk melakukan tindakan yang mereka lakukan. Nah, kemudian maka timbullah mundur Ki satu langkah sebagai pemantau. Kalau sudah ada sistem manajer kita terapkan, kita sudah lakukan sebagai seorang guru bertindak sebagai manajer. Setelah itu dilakukan mundur Ki satu langkah di pemantau untuk memantau apakah tindakan tersebut dilaksanakan atau tidak. Kalau tidak kita mundur di penghukum. Berarti tidak ada jalan. Jalan terakhir. Bisa diperhatikan. Oke, ini perbandingan posisi kontrol. Apakah kita penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya, kita coba. Guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu di penghukum. Kemudian, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, itu penghukum. Nah, sedangkan untuk di pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya anak siswa kita, iku itu nuleng begitu, pembuat rasa bersalah. Ulenu pakitu kama sena iya munna muita kanenya amurenu itu pembuat bersalah. Sedangkan kalau kita teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat tidak ibu pernah bantu. Nah, itu sebagai teman. Bahasanya seakan-akan siswa itu adalah teman kita, kawan kita seusia kita. Nah, masa namanya dua nggak mana? Nah, sana, ya. Masa namanya maka kira ibu pernah angkat. Nah, itu sebagai teman. Kemudian kalau pemantau menghitung dan mengukur, kemudian apa peraturannya? Nah, itu sebagai pemantau. Jadi kalau misalnya siswa kita terlambat, apa peraturan sekolah kita, nak? Nah, itu artinya kita sudah mulai memantau mereka, apakah mereka paham atau tidak. Kemudian tindakan apa yang mereka akan ambil, itu tinggal kita kontrol, kita pantau. Kemudian kalau kita posisi manajer, mengajukan pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Artinya kita coba pancing siswa kita motivasi intrinsiknya untuk memperbaiki kesalahan. Nah, itu di posisi manajer. Apa hasilnya? Kalau hasil untuk penghukum memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong, pasti sudah tentu, karena kalau misalnya anak kita di rumah, kalau kita hukum, kalau dia mau lakukan kesalahan yang sama, pasti mereka akan berbohong, tidak mungkin akan mengatakan sejujurnya kedua kalinya. Kenapa? Digelim, mending sobu nih. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, hasil dari pembuat orang bersalah, menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Ya, sama dengan penghukum. Kemudian kalau di teman ada sifat ketergantungan. Kemudian di pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, ini untuk di pemantau, kok nasi diawasi Ki. Memustilau. Nah, ini posisi pemantau.
Nah, kalau dia posisi pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Kona siro dari itu salah-salah sifat kita. Lais sina pugau. Nah, Itu langkah pertama. Balik ke hukuman. kemudian yang ketiga, Diajak ngobrol cari solusinya. di bagian manajer menguatkan pribadinya. Jadi siswa yang bersalah, siswa yang memberikan alasan, siswa memberikan alasan untuk memperbaiki kesalahan itu. Apa langkahnya sehingga dia memperbaiki kesalahan? Bukan dari kita bahwa begini kole. Jarang terjadi. Seperti itu. Ya. Jadi siswa kita yang Itu tak tertentu berlaku sama Ikhwan. Sama paham. jadi siswa kita memberikan alasan tersendiri kenapa dia mau menyelesaikan, kapan waktunya dia mau memperbaiki kesalahannya, tindakan apa yang mereka akan lakukan untuk memberikan kesalahannya. Nah, pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu artinya pembuat orang merasa bersalah. Saya kecewa kamu, Iswan. Ya hukum yang memugau, boleh kiri, boleh kanan yang betul. Nah, itu dia masuk di pembuat orang merasa bersalah. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menimbang dirinya bahwa selama ini saya berada di posisi ini. Selama ini saya berada di posisi ini, berada di posisi ini. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Nah, betul angka 7 mupugau ke. Nah, itu termasuk penghukum. Tidak ada yang tidak. Ya. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, itu berposisi teman. Orang tuamu. Pugau di sini. Nah, Tadinya ibu bapak. ya. Waktu materi sudah ini. Kemudian yang keempat, Begini ke atas. apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu artinya bersifat pemantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu bersifat Saya ini. manajer. Nah, jadi kalau kita tanya siswa kita, bagaimana misalnya bertanya bagaimana menyelesaikan masalah ini, itu bersifat manajer. Karena siswa kita langsung mengatakan, saya mau begini bu, saya mau begini pak. Nah, itu bersifat manajer. Selama ini sering kita lakukan, tapi kita tidak tahu bahwa posisi kontrol dari kita ada di mana. Nah, sering kita lakukan. Kira-kira apa yang bisa kau lakukan untuk perbaiki kesalahan ini? Nah, itu yang namanya manajer. Nah, kemudian kamu selalu yang paling terakhir, itu bersifat hukuman. Masalahnya kamu. Itu bersifat Di hukuman juga itu kalau bilang kamu harus pulang karena kamu tidak pakai sepatu. Ya, Pulang dulu Dia- ambil sepatu. kalau pulang dulu ambil sepatu, itu bersifat di kalau pulang dulu ambil sepatu, itu bisa di pemantau. Oh, pemantau, saya pemantau. Dia pemantau karena ada solusi yang Ya, mundur satu langkah. Anda mundur langkah dari penghukum. Manajer. Saya tidak. Kamu panas-panas di luar sampai Ya. 1 jam. Kamu tidak kerja. Guru kan? Ya, itu penghukum itu. Penghukum. Kalau misalnya Agak benar. Iya, iya. bukan kerjaan di depan kamu, Termasuk di mana itu hukum? berarti Kalau kalau mengerjakan tugas sambil panas matahari, hukuman dan konsekuensi. menghukum itu. Ayo, mau tahu konsekuensi. Alhamdulillah. Iya, saya merasa memberikan konsekuensi. Ya, jadi alhamdulillah ya. Perasaan Anda salah. Jadi dengan memberikan kolaborasi materi seperti ini, mudah-mudahan bisa ada walaupun hanya sebatas awalnya untuk pemenuhan tugas dengan aksi nyata seperti ini, tapi minimal ada dampak positif yang bisa kita petik. Kemudian kita lanjut. 30 terpedalam. Sekian dan terima kasih. Ya, satu. Terakhir. Untuk di segitiga restitusi.
Nah, untuk di segitiga restitusi, segitiga restitusi ini untuk memvalidasi ada keterkaitan antara posisi manajer dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi restitusi ini bukan hanya untuk siswa kita, tapi untuk anak-anak kita di rumah. Ketika misalnya melakukan kesalahan, langkah ini bisa kita tempuh. Nah, yang pertama adalah kita menstabilkan identitasnya dulu. Ya, kita stabilkan identitas mereka dulu. Kemudian langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakan mereka. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya. Kemudian lanjutnya, kalimat-kalimat dasar dalam mempraktikkan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya adalah setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi misalnya kau membetaki saya di anak-anak ede di bolae, ini bisa kita lakukan segitiga restitusi. Ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bapak juga pernah dulu nakal seperti ini. Nah, itu artinya, oh taniamu paling ya calaleu pernah bersalah seperti ini. Kita stabilkan mereka. Kita stabilkan dulu jiwanya mereka dengan pertanyaan seperti ini. Kemudian divalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini termasuk divalidasi tindakan yang salah. Kita tanyakan, kenapa Ki berbuat begini? Ya, untuk apa tak lakukan ini? Jadi kalau di rumah misalnya Nata tak hadapi, ya, kalau tidak ada nyawa kembali ke stabilkan identitasnya, mundur Ki. Kalau tidak jawaban dia selalu mengatakan tidak, kembali ke identitas. Ya, jadi kita kembali ke identitas. Jangan pernah maju ke validasi tindakan kalau stabil identitas ini tidak mereka akui. Kalau tidak ada pengakuan di stabilkan identitas, jangan melangkah dulu ke validasi tindakan. Kalau sudah ada kata ya, kalau ada kesepakatan di sini, maka baru kita maju ke validasi tindakannya. Kemudian setelah fix di bagian tindakan yang salah, ada alasan yang mereka ungkapkan, maka kita masuk di keyakinan. Misalnya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Eloki mencari aga itu nak. Seperti itu. Eloki maraga ke depannya, kalau begini terus kegiatan tak. Itu sudah masuk di keyakinan. Kita yakinkan mereka. Ya, jadi yang sering dilakukan Ibu siapa namanya tentang isuan itu sudah ada sebenarnya di segitiga restitusi. Cuman kita tidak tahu bahwa ini masuk di segitiga restitusi sebenarnya. Sering kita laksanakan, tapi kita tidak sadar bahwa kita masuk di segitiga restitusi. Namanya pun kita tidak tahu. Iya. Itu namanya. Sering kita lakukan. Tidak tahu. Kamu melakukan segitiga. Ya, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Itu menemukan solusinya cuan. Menstabilkan identitas. Ini adalah kata-katanya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini. Seperti ini untuk distabilkan identitas. Sedangkan divalidasi tindakan, kamu bisa saja melakukan apa yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagimu, kamu boleh terus berusaha. Maukah kamu belajar dengan cara lain? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih besok lagi? Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya dari sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apakah kamu merasakan apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Nah, sekarang refleksi. Oke, sekarang kita masuk di refleksi. Ya. Dia merasa senang. Oke, jadi kita akan masuk di refleksi Bapak Ibu. Dia merasa senang.
hal baru apa yang mengubah paradigma Anda dari apa yang Anda dapatkan pada sharing ini? Ya, mohon ada 1-2 orang untuk memberikan refleksi tentang apa yang dipelajari. Bagus. Ya, Ini reformasi. Hal baru apa yang mengubah ya. Atau minimal 2 orang lah. Apa itu? Ya, ini Refleksi dari pertemuan hari refleksi dari sharing ini. Hal baru apa yang mengubah paradigma Anda yang telah Anda dapatkan pada sharing ini? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Peran Among seperti apakah yang Anda telah lakukan mengikuti sharing ini? Sebelum refleksi, sebetulnya ada pertanyaan 1-2 orang? 1-2 orang? Ya, coba Pak Mayu, silakan Pak Mayu. refleksinya karena namanya berbagai. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terkait dari pemaparan materi tentang segi penerapan budaya positif yang dipaparkan oleh Bapak Pak Rashid, sebagai hal baru yang sempat kami terima adalah bagaimana mengajar dengan menuntun sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara. Terus yang kedua tentang bagaimana menerapkan segitiga restitusi dalam mengambil sebuah keputusan terkait dengan mengambil keputusan terhadap peserta didik kita. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan dari hasil refleksi pada pertemuan kita hari ini. Ya, terima kasih Pak refleksinya. Masih ada teman yang ingin bertanya atau refleksi? Silakan Bapak Ibu. Serta ada yang ingin bertanya, Ibu Aziza. Silakan Bu Aziza, pertanyaan atau refleksi. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari yang disampaikan, alhamdulillah jelas, dan hal yang baru yang bisa saya pahami dari apa yang kita bahas pada hari ini, ya seperti yang disampaikan teman-teman, bahwa sekarang kita bisa lebih mengetahui posisi diri kita selama ini dalam mendidik anak-anak kita di sekolah ini, baik dari segi poin menghukum, kemudian memberikan keputusan dalam hal-hal atau tindakan-tindakan yang dilakukan peserta didik kita. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Sudah tidak ada? Oke, baik Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada untuk di kesempatan sharing ini, jadi untuk di kesempatan sharing kali ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang menyempatkan waktu di sela-sela aktivitasnya yang menumpuk sebagai guru. Jadi mudah-mudahan dengan adanya sharing tentang budaya positif ini, dengan harapan kita bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah kita, di UPTD SMP Negeri 17 Sinjai. Kemudian dengan adanya CDP ini mudah-mudahan bisa membuat warna yang baru untuk sekolah. Seperti itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk sesi sharing aksi nyata budaya positif untuk aksi nyata modul 1.4 dari saya Muhammad Rashid SPD, fasilitator Ibu Siti Zuhra Rauf, dan pengajar praktik Ambuase SPD. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
materi ini Pak. Saya juga baru dapat materi-materi seperti ini.